di mana roh orang mati, apakah masih bisa berhubungan dengan manusia? Nah, di channel YouTube kita di Tajam, kita tadi coba search, kita juga ada di sana tentang orang mati. Judulnya Setelah Mati Lalu Kemana. Ini mungkin ada pendeta yang mau tambahkan tentang apakah masih bisa berhubungan dengan manusia. Mungkin lebih ke situ kali, karena kalau roh orang mati di sana sudah ada pembahasannya. Mungkin lebih ke apakah masih bisa berhubungan dengan manusia. Seperti itu, pendeta. Terima kasih, pendeta. Baiklah, terima kasih untuk pertanyaan ini. Memang sudah dijawab di episode yang sebelumnya, kalau tidak salah episode yang ke-19 tentang roh orang mati ini. Dan kita percaya berdasarkan firman Tuhan bahwa sebagaimana Allah yang memberikan nafas hidup pada waktu Ia menciptakan manusia, Kejadian 2 ayat yang ke-7, nafas hidup ini bukan hanya yang dimaksudkan udara ataupun oksigen, tetapi nafas hidup ini adalah prinsip hidup. Atau bukan hanya prinsip hidup, tapi juga adalah kuasa kehidupan yang diberikan. Ya, mau dikasih oksigen berapa banyak sekalipun, tapi kalau tidak ada kuasa kehidupan, maka tidak bisa akan ada makhluk hidup tanpa ada kuasa kehidupan. Pada saat seseorang meninggal, maka menurut Pengkhotbah pasal yang ke-12 ayat yang ke-7, maka roh atau nafas hidup atau kuasa kehidupan itu kembali kepada Allah. Ya, kembali kepada Allah. Saya akan coba agak sedikit panjang ini, karena pertanyaannya adalah apakah masih bisa berhubungan dengan manusia atau tidak. Apakah masih bisa berhubungan dengan manusia atau tidak. Pada waktu seseorang itu hidup, ia boleh mengatakan, pikiran saya ini, atau dia katakan, tangan saya ini nampaknya sakit, atau pipi saya, mata saya, dan lain sebagainya. Emangnya saya memiliki mata? Ya, saya itu siapa? Ya, saya adalah keseluruhan, termasuk mata itu adalah saya juga. Jadi kadang-kadang waktu kita menggunakan bahasa seperti itu, kita seperti berpikir ada banyak sekali di dalam satu ini. Ya, sehingga kalau demikian kita katakan pikiran saya, lalu orang bertanya, kalau seseorang itu meninggal, pikirannya kemana? Demikian juga bahasanya kalau mengatakan mata saya, penglihatan saya. Kalau seseorang itu meninggal, maka kemana penglihatannya? Matanya kemana? Telinganya bagaimana? Bahkan ada gambaran tentang keadaan manusia pada waktu beranjak tua di dalam Pengkhotbah pasal yang ke-12 mulai ayat yang ke-2 sampai ayat yang ke-6 dengan bahasa puitis mengatakan bahwa semakin tua maka pendengarannya berkurang, penglihatannya berkurang, giginya sudah mulai banyak yang rontok, jalannya kemudian juga sudah mulai lambat dan sudah pelan dan lain sebagainya. Lalu kemudian puncaknya adalah ayat yang ke-7 yang mengatakan waktu dia meninggal berhenti semua. Karena semakin tua semakin hilang. Maka pada waktu dia meninggal maka berhenti semua. Dan nafas hidup, roh yang dimaksudkan adalah nafas hidup. Kuasa kehidupan itu tidak ada lagi padanya. Karena itu adalah dari Allah, ya Allah lah yang menjadi pemiliknya, dengan digambarkan sebagai roh kembali kepada Allah. Itu yang dimaksudkan di sana. Tapi bagaimana dengan ada yang mengatakan tentang arwah, lalu kemudian roh orang mati dan lain sebagainya. Apakah ini sesuai dengan firman Allah? Apakah ini adalah sesuai dengan kehendak Allah? Sejak awal di Perjanjian Lama, Ulangan pasal yang ke-18, saya mau kita baca Ulangan pasal yang ke-18,
Ini bisa-bisa kita tutup dengan ini sebagai pertanyaan terakhir ini, Jeff dan Stephen. Sepertinya seperti itu, Pendeta. Tinggal 3-4 pertanyaan lagi mungkin untuk tajam di depan. Tapi kita boleh baca Ulangan pasal yang ke-18, ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-11. Saya akan baca. Ayat 10. Di antaramu janganlah didapati seorang pun yang mempersembahkan anaknya laki-laki atau anaknya perempuan sebagai korban dalam api, ataupun seorang yang menjadi petenung, seorang peramal, seorang penelaah, seorang penyihir, ayat 11, seorang pemantera, ataupun seorang yang bertanya kepada arwah atau kepada roh peramal, atau yang meminta petunjuk kepada orang-orang mati. Jangan ada di antaramu. Sudah dari awal dinyatakan oleh Allah. Artinya ini semua, ada kata di sana, meminta petunjuk kepada orang mati, ataupun bertanya kepada arwah dan kepada roh peramal. Semua ini dilarang Tuhan. Mengapa? Karena ini bukan ajaran Tuhan. Kalau ini ajaran dari Tuhan, pasti Tuhan bukan hanya melarang, bahkan Dia anjurkan. Mungkin Dia akan katakan, kalaupun orang itu sudah mati, masih boleh tanya kepada dia, masih boleh minta nasihat. Itu bagus, kalau itu ajaran Tuhan. Tapi Tuhan dengan tegas mengatakan, jangan meminta nasihat kepada arwah, kepada roh peramal, atau meminta petunjuk kepada orang-orang mati. Mengapa? Karena ini bukan kehendak Allah. Alkitab dengan jelas mengatakan dalam Pengkhotbah pasal yang ke-9 ayat 5 dan ayat ke-10 bahwa orang mati tidak tahu apa-apa, berhenti, tidak tahu apa-apa. Kita tidak boleh meminta nasihat kepada orang mati. Demikian kata ayat ini. Coba kita baca dalam 1 Yohanes 3 ayat yang ke-8. Kalau ini bukan kehendak Allah, kalau ini bukan perintah Allah, lalu siapa? Coba kita baca 1 Yohanes pasal yang ketiga, ayat yang ke-8. 1 Yohanes pasal yang ketiga, ayat yang ke-8. Barang siapa yang tetap berbuat dosa, berasal dari iblis, sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Jadi kalau itu bukan perintah Allah, itu bukan kehendak Allah, maka ajaran itu datangnya adalah dari iblis, dari setan. Tapi mungkin ada yang berkata, tapi ada kok Pak Pendeta contoh di dalam Alkitab, bahwa Raja Saul meminta supaya boleh bertemu dengan arwah Samuel. Waktu itu Samuel sudah mati. Coba kita lihat beberapa ayat dalam 1 Samuel pasal yang ke-28. Mari kita lihat. 1 Samuel pasal yang ke-28 ayat 3. Kita baca ayat 3. Adapun Samuel sudah mati. Lalu dikatakan di sana, seluruh orang Israel sudah meratapi dia, dan mereka telah menguburkan dia di kotanya. Jadi seakan-akan mengatakan, pokoknya Samuel tidak ada lagi, ada bukti. Orang Israel sudah menangis untuk dia, ada bukti, sudah dikuburkan. Dan kuburnya ada di Rama. Pokoknya tidak ada lagi Samuel. Ini latar belakang dari cerita ini. Lalu kemudian ayat yang ketiga mengatakan, Saul telah menyingkirkan dari negeri para pemanggil arwah dan roh peramal. Saul pada waktu diangkat menjadi raja, ia betul-betul baru-baru diangkat jadi raja, tahun-tahun pertama menjalankan firman Tuhan, dia singkirkan semua roh pemanggil arwah dan roh peramal. Mengapa? Karena itu bukan dari Tuhan. Sudah tadi kita baca dari Ulangan pasal yang ke-18. Itu bukan dari Tuhan, dia singkirkan. Lalu sekarang Samuel sudah mati, betul-betul mati, hilang lenyap, tidak ada lagi Samuel. Ayat yang ke-6, kita baca dalam ayat yang ke-6. Dan Saul bertanya kepada Tuhan, tetapi Tuhan tidak menjawab dia. Baik dengan mimpi, baik dengan urim, baik dengan perantaraan nabi. Dari cara apapun, mau lewat mimpi, lewat nabi, lewat
Urim dan Tumim, pada efod imam besar. Tidak ada lagi. Itulah jalan Tuhan menyatakan kehendaknya pada saat itu. Tidak ada lagi komunikasi dari Tuhan kepada Saul. Sekarang setelah putus komunikasi antara Tuhan dengan Saul, apa yang dilakukan oleh Saul? Ayat yang ke-7 dia katakan, carilah bagiku seorang perempuan yang sanggup memanggil arwah. Singkat cerita, dia datang kepada seorang perempuan yang tinggal di Endor. Lalu kemudian dia katakan, dalam ayat yang ke-11, perempuan itu tanya, siapakah yang harus kupanggil supaya muncul kepadamu? Lalu Saul mengatakan, panggillah Samuel. Lalu perempuan itu entah dia berbuat bagaimana. Lalu kemudian dia katakan dalam ayat 13, aku melihat sesuatu yang ilahi muncul dari dalam bumi. Lalu Saul bertanya kepada perempuan itu, ayat 14, bagaimana rupanya? Diterangkan, oh dia berselubungkan jubah, lalu sudah tua. Lalu Saul tanya, Saul tahu bahwa itu adalah Samuel. Lalu kemudian ayat 15 sampai ayat yang ke-20, Saul berbicara dengan Samuel, Samuel berbicara kepada Saul. Pertanyaannya, apakah ini Samuel? Apakah ini roh Samuel? Apakah ini arwah Samuel? Perhatikan, kalau ini adalah roh Samuel, seperti yang dipercaya oleh banyak orang yang mengatakan rohnya masih hidup, arwahnya masih hidup. Kalau ini adalah arwah atau roh Samuel, kalau ini saya katakan, saya tidak percaya itu. Kalau ini adalah arwah dan roh Samuel, dan Samuel semasa hidupnya adalah orang baik, kenapa roh dan arwah orang baik, tapi dipanggil oleh seorang petenung, pemanggil arwah yang adalah kekejian bagi Tuhan? Berarti siapa ini? Ini bukan roh atau arwah Samuel. 2 Korintus 11 ayat 14 mengatakan, setan pun bisa menyamar seperti malaikat. Apalagi kalau mau menyamar hanya seperti Samuel, bisa dia. Inilah yang disebut dengan spiritisme. Di zaman akhir ini akan ada juga spiritisme modern. Kita perlu berhati-hati dengan hal ini. Jangan kita lakukan seperti yang dilakukan oleh Saul. Saya pikir demikian. Terima kasih.